A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi hayadurun. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita menyaksikan situasi yang sangat sakral, perjanjian yang sangat sakral antara Mas Dejan sama Mbak Hanti. Yang insya Allah perjanjian tadi mengawali rumah tangga yang senantiasa kita sadari rumah tangga ini adalah bahtera yang sangat luar biasa. Sesuai hadis Rasulullah bahwa menikah adalah setengah dari ibadah. Berarti Mas Dejan sama Mbak Anti lagi mau memasuki 50% dari ibadah yang paling terpenting dalam hidup. Tetapi Ibu dan Bapak, karena pernikahan juga penting untuk gembira, boleh tepuk tangan dulu Ibu Bapak ya. Oh, ini mukanya, gitu. Mukanya tegang-tegang gini ya. Kan tadi sakral-sakralnya udah, tapi sekarang kita bahagia gitu. Oke, saya dikasih tugas untuk ngasih nasihat. Tapi kebanyakan orang Indonesia tuh nggak ngerti arti nasihat. Dianggapnya nasihat itu nyeramahin, tutur-tutur, kata-kata. Padahal esensi dari nasihat itu artinya komitmen. Jadi Mas Rejan, Mbak Anti, jangan merasa diseramahi sama saya karena saya bukan mau nyeramahin, bukan mau ngasih wejangan, tetapi sharing dari komitmen yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam pernikahan. Setuju? Setuju ya? Jangan merasa diseramahin ya. Oke. Ibu dan Bapak, kedua mempelai, saya selalu mengatakan hidup ini adalah sekolah, the school of life. Jadi kalau hidup adalah sekolah, pernikahan itu adalah universitas tinggi kehidupan. Jadi kedua mempelai sebentar lagi mau masuk ke jenjang sekolah tertinggi dalam kehidupan. Termasuk ketika sekolah tertinggi dalam kehidupan, itu PR-nya banyak banget gitu kira-kira. Jadi selamat sudah menjadi masuk ke dalam fase sekolah tinggi kehidupan yang pernikahan ini tempat bertumbuh terbaik dalam hidup kita. Maka di ayat undangan tadi gitu ya, ada kata-kata sakinah. Dan saya ingin selalu mengatakan bahwa dalam hidup ini nggak ada jodoh, Mas. Dalam hidup ini nggak ada jodoh. Karena selama ini banyak orang yang berpikir jodoh itu sekali selesai. Makanya ada orang sebelum nikah ngomongnya, kayaknya kita jodoh deh. Nah gitu. Nanti 3 tahun, 4 tahun ngomong lagi, kayaknya kita kurang jodoh deh. Nah gitu kira-kira. Artinya kalau kita bicara dalam konteks sakinah yang tadi dibacakan di awal, litas kunu ilai dalam perspektif bahasa itu artinya adalah continuous improvement gitu. Jadi yang ada bukan berjodoh, tetapi selalu menjodohkan diri. Karena konteks dari pernikahan itu perawatan, konteks dari pernikahan itu adalah sesuatu yang penting diberikan nutrisi dalam daily basis gitu. Maka bukan berarti sudah berjodoh untuk selamanya, tetapi bagaimana kita merawat jodoh untuk selamanya. Karena kalau tidak dirawat, banyak sekarang yang hanya berstatus suami istri tapi tidak sakinah mawadah di dalamnya gitu. Oleh karena itu, poin utamanya adalah jodoh itu diusahakan, jodoh itu dikomunikasikan, jodoh itu dipupuk bersama karena bukan berjodoh tetapi selalu menjodohkan. Setuju Mas? Clear ya? Kalau nggak percaya tanya yang udah-udah. Nah ini udah semua. Ini pasti merasakan bahwa semuanya improvement gitu. Yang kedua, pernikahan itu perang panjang. Ini bukan mau nakut-nakutin, bukan ya. Karena nanti bentar lagi pasti ngerasain gitu. Pernikahan itu perang panjang. Tapi perang panjang bukan untuk saling mengalahkan. Tapi perang panjang untuk saling bertumbuh. Maka dalam pernikahan sebisa mungkin hilangkan kata ideal gitu. Saya rasa kita bisa relate ya, Mas sama Mbak juga yang baru hari ini kita mengalami. Banyak sebelum nikah tuh ngomong, he is the right man gitu ya. Atau she is the right spouse gitu. Tapi 2 tahun, 3 tahun itu kebanyakan kecewa sih gitu. Karena nggak pernah ada right man, right spouse, apapun. Karena kedua mempelai ini pasti selalu bertumbuh. Dan Mas, Mbak nanti mungkin akan mengalami dan boleh nanya, sampai usia mau 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, nggak kenal-kenal amat pasangan itu kayak gimana tuh nggak kenal-kenal amat kok, gitu kira-kira. Karena proses ini adalah proses yang dinamis gitu. Oleh karena itu, kedinamisan ini penting sekali untuk disadari bagaimana pernikahan adalah pertumbuhan dinamis untuk saling bertumbuh gitu intinya. Dan yang paling terpenting, kalau kita menyadari siapa diri kita,
Diri kita terdiri dari 3 bagian penting. Ada jasad, ada jiwa, dan ada ruh. Saat ini Mas Dejan sama Mbak Anti secara fisik itu lagi prime. Lagi kasep-kasepnya kalau kata orang. Ibu Bapak ngerti Sunda ya? Hartosnya Ibu Bapak ya. Lagi ganteng-gantengnya, lagi cantik-cantiknya sekarang. Tapi mohon maaf kita tidak bisa melawan gravitasi, Mas. 20 tahun yang akan datang pasti kulitnya berubah, gitulah kira-kira. Pasti semakin keriput, dan semakin beda, gitu kira-kira. Maka ketika menikah biologis, ketika menikah hanya jasadnya, itu pasti cepat bosan. Maka kenapa di 4 ayat 1 Quran tadi dikatakan tentang nafs atau jiwa? Oleh karena itu yang terpenting, jangan hanya menikahi jasadnya, tapi juga nikahilah jiwanya. Karena jiwa lebih abadi dari jasad, karena jiwa konteksnya bertumbuh, dan jiwa semakin menyatu. Itulah kenapa pernikahan bukan hanya urusan berkembang biak, tapi juga berkembang baik. Itu yang paling penting. Setuju? Setuju Ibu Bapak? Ya. Ini Ibu Bapak diam-diam gini, oke Ibu Bapak sip ya? Oke, sip. Mas, ngomongin pernikahan dalam 10 menit nggak mungkin ya. Jadi ini mungkin terakhir gitu. Terakhir. Karena bicara pernikahan 10 menit, 40 menit almost impossible. Tapi poin pentingnya, mempelai berdua, pasangan dan atau suami dan istri adalah guru terbaik dalam hidup. Guru terbaik dalam hidup. Oleh karena itu, sadari bahwa suami dan istri yang saling ketemu itu adalah saling mau menggurui untuk bertumbuh. Maka ini kata kunci paling terakhir. Dalam perspektif Islam, dalam perspektif Quran, puncak kemuliaan manusia itu dalam konteks inti